Assalamualaikum Abdi Lisna. Annyeong guys, welcome back to my channel. Di video kali ini Lisna mau sharing sama kalian tentang rekomendasi cerita Wattpad lagi yang bertema, kalian pasti udah tahu karena udah baca judul videonya ya. Yes, yang bertema K-pop alias jadi nama-nama pemain atau nama-nama tokoh dalam ceritanya tuh diambil dari nama-nama Korea. Ada yang dari nama-nama artis Korea, nah kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu aku mau kayak sedikit cerita dulu ya. Mohon maaf kalau aku mungkin nanti ada kacaletot alias ada nyebutin namanya yang salah atau apapun itu ya. Kalau aku sedikit atau ada salah gitu dalam pengucapan, aku mohon maaf banget. Because aku tuh sebenarnya gak apa ya, dalam Korea itu aku cuma sukanya tuh kayak dramanya aja gitu guys. Kalau untuk kayak boy band, girl band, ataupun idol grup kayak gitunya aku nggak terlalu ngikutin. Jadi aku tuh cuma suka drama Koreanya aja. Mentok-mentok aku tuh paling tahu Lee Min Ho, terus Siwon juga. Jadi aku tuh nggak terlalu hafal sih kalau untuk idol grupnya. Jadi kalau nanti mungkin aku ada salah pengucapan nama atau apapun, mohon dimaklumi ya guys. Kenapa aku bikin video rekomendasi cerita Wattpad bertema K-pop? Karena sesuai requestan ya, jadi aku insya Allah bakal bikin satu-satu requestan dari kalian. Dan sekarang aku bakalan bikin requestan yang katanya bikin K-pop dong, bikin apa, rekomendasi cerita K-pop dong. Nah sekarang aku bikin lah ceritanya yang berdasarkan udah aku baca. Oke, sebelum kita lanjut ke rekomendasi ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Dan pastikan kalian aktifin tombol loncengnya agar ketika nanti aku upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Terus juga komen di bawah kalian mau request aku bikin video apa lagi, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya. Oke guys, langsung aja kita ke rekomendasi ceritanya ya. Seperti biasa aku bakalan kasih judul sama cover ceritanya di samping. Oke, untuk cerita yang pertama yang aku rekomendasiin, ini dia berjudul My Possessive Girlfriend. My Possessive Girlfriend. Ini penulisnya dari akun @deepchi underscore deepcy_underscore ya guys. Ini pemeran utamanya itu Sehun sama Lisa. Yang posesifnya itu pasti Lisanya guys. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya. Oke, next untuk cerita yang kedua yang aku rekomendasiin, ini dia berjudul Oh Little Girl. Oh Little Girl. Ini penulisnya itu dari Pitbull, dari akun @pitbull. Ini gak tau K-pop atau bukan K-pop deh kayaknya ya. Aku sedikit lupa lagi, soalnya kalau gak salah aku pernah ngerekomendasiin cerita ini di video sebelumnya. Ini tuh pemeran utamanya adalah Salsa sama Guanlin, K-pop kan ya. Cuman campuran gitu, ada K-popnya ada bukannya. Pemeran utamanya itu Salsa sama Guanlin. Mereka tuh kayak temenan dari kecil, terus pas besarnya mereka pacaran. Jadi pacarannya mengalir aja gitu. Terus juga ini ada sequelnya, judulnya tuh My Possessive pokoknya ya, My Possessive. Kalian bisa langsung aja cari ceritanya di akun @pitbull. Guanlin tuh dia tuh manja sama kayak sedikit posesif gitu. Aku bakalan bacain descriptionnya yang ada di sini ya guys. Nah, katanya gini. Semua orang tahu kalau si berandal yang paling ditakutin di SMA Dudu yaitu Guanlin bakal jadi manja kalau di depan pacarnya. Kalian bisa langsung aja baca ceritanya. Oke, next untuk cerita selanjutnya yang aku rekomendasiin, ini berjudul My Possessive Husband. My Possessive Husband ya. Ini dia. Ini akun penulisnya tuh dari @newstar03. Dan ini pemeran utamanya itu adalah Nara sama Sehun. Yang posesifnya siapa? Yang posesifnya pastinya Sehun ya. Sebenarnya pas awalnya tuh Nara itu kayak suka sama kakak kelas ya, sama Chanyeol kalau gak salah.
tapi jadinya ya sama Sehun. Terus si Sehun itu dia tuh kayak orang kaya gitu guys, kaya raya gitu. Dan Sehun itu suka sama Nara guys. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya. Oke, next, yang selanjutnya yang aku rekomendasiin ini berjudul Senior guys. Senior ini dari akun from Fireplace, from Fireplace ya, ada di sini. Dan ini pemeran utama itu adalah Kwon Hyera sama Chanyeol. Kalau maaf ya kalau aku salah nyebutin namanya. Pokoknya ini pemeran utamanya itu Kwon Hyera sama Chanyeol. Kwon Hyera tuh suka guys sama Chanyeol dari awalnya juga dia itu yang kayak udah suka gitu. Aku bakalan bacain di description-nya yang ada di sini. Hyera akhirnya tahu ngeceng kakak kelas itu bukan cuma soal modus. Meskipun awalnya sekedar iseng pengen dekat, kalau perasaan udah campur tangan, nyatanya susah juga buat lupain setiap kenangan. Iya, kalian baca aja ceritanya. Oke, next, yang selanjutnya yang aku rekomendasiin ini dia berjudul Promise guys. Ini berjudul Promise. Ini dari akun @nisfalse. Dan ini pemeran utamanya adalah Suho guys. Suho sama Iren. Dan Suho tuh suka sama Iren. Pokoknya udah lama ya dia tuh suka sama Iren. Tapi Irennya tuh kayak yang acuh gitu, dingin, jutek, nggak suka. Tapi pas Suho teh dia teh kan ditolak ya, dia teh menyatakan perasaan, terus ditolak gitu dengan kata-kata yang menyakitkan. Terus si Suho teh kayak menghindar gitu ya. Dan Iren teh kayak merasa kehilangan gitu, merasa kehilangan perhatian Suho. Dan akhirnya Iren teh mencari Suho. Pokoknya mereka teh kayak jadian, terus teh tunangan dan nikah. Dan pas itu ya nikahnya juga diceritain di situ gimana-gimananya kehidupan pernikahannya. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya guys. Cerita terakhir yang aku rekomendasiin ini berjudul Kakak Kelas, dan ini dari akun @mongpt. Ini pemeran utamanya itu Taehyung sama Nayeon. Aduh susah banget nyebutinnya. Taehyung sama Nayeon ya, maaf kalau aku salah nyebutin namanya guys, maaf banget, nggak ada maksud tertentu ya, ini murni gitu ya, karena lidah aku lidah Sunda, susah buat nyebutin. Oke, pokoknya ini ya. Nah ini tuh Taehyung sama siapa? Nayeon. Nah si Nayeonnya itu suka sama Taehyung guys, kakak ganteng gitu ya katanya. Tapi dia tuh suka modus-modus gitu juga sama yang lain, sama kakak kelas yang ganteng yang lain kayak Kang Daniel. Terus juga si Taehyung ini tuh suka juga sama siapa? Sama Nayeon. Cuman dia tuh kayak gimana ya, sikapnya tuh kayak berbanding terbalik gitu loh. Karena dia tuh sedikit tertutup anaknya tuh. Tapi dia juga ngedeketin si Nayeonnya. Dan dia tuh gimana ya, kayak pelin-pelan gitu loh sikapnya tuh, kadang baik, kadang jutek, kadang pokoknya gitulah. Terus ini juga ada komedinya, jadi ada lucunya juga gitu. Kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya. Oke guys, dan aku mau mengingatkan juga, mengingatkannya seperti biasa, yaitu sebelum kita membaca ceritanya, alangkah baiknya kita membaca warning di dalam ceritanya. Biasanya itu ada di description-nya. Jadi biasanya penulis itu suka ngasih warning kayak ini cerita untuk usia berapa, ini cerita bertema apa, dan di dalamnya itu biasanya kayak mengandung kata-kata kasar atau kayak gimana. Biasanya penulis suka ngasih warningnya di description-nya guys. Jadi kita sebaiknya membaca dulu description ceritanya agar kita tahu cerita tersebut apakah mengandung kata-kata kasar, apakah bisa dibaca sama kita yang berusia sekian tahun, apakah sesuai dengan cerita yang mau kita baca, temanya kayak gitu ya. Dan untuk cerita yang sekarang aku rekomendasiin, sepertinya ini ada beberapa yang kayak mengandung kata kasar. Pokoknya
kalian bisa langsung baca aja ya description-nya dulu, dan juga kalau mungkin ada kayak kata kasar atau apa gitu jangan ditiru. Pokoknya dalam sebuah cerita itu kita hanya perlu mengambil pelajarannya ya yang dapat diambil, dan meniru yang baik-baiknya aja guys. Untuk yang jelek-jeleknya atau yang buruk-buruknya tidak perlu kayak gitu ya. Bukan untuk ditiru, hanya untuk seru-seruan, untuk menambah keseruan dalam cerita. Oke guys, itu dia video rekomendasi aku kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian, dan mohon maaf juga untuk kesalahan. Mungkin aku ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dalam apa ya dalam video ini. Pokoknya mohon maaf banget. Makasih banget buat yang udah nonton video ini. Pokoknya stay tune terus di channel YouTubeku karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye bye muak. Assalamualaikum.